Untuk benua Amerika, penggolongan fauna terbagi menjadi dua berdasarkan pola persebarannya, dan salah satunya yaitu fauna neartik. Neartik sendiri merupakan wilayah fauna yang berada di belahan bumi bagian utara, atau tepatnya berada di kawasan benua Amerika bagian utara, termasuk seluruh wilayah kawasan Greenland. Bioma tersebut antara lain: 1. Amerika Utara di bagian utara sebagai besar wilayah didominasi oleh bioma taiga dengan hutan konifer yang sangat luas. 2. Amerika Utara di bagian tengah sebagian besar wilayah termasuk ke dalam bioma padang rumput. 3. Amerika Utara di bagian timur, wilayah ini banyak ditumbuhi dengan vegetasi atau tanaman hutan gugur. 4. Lingkungan fisik Greenland yang sebagian besar daratannya ditutupi oleh salju dengan ketebalan yang bervariasi dan juga sulit untuk ditentukan. Contoh fauna neartik. 1. Prairie dog atau tupai dari Amerika Utara. Sekilas hewan ini mirip dengan tupai namun lebih dekat dengan keluarga kelinci dan setidaknya terbagi menjadi 5 spesies. Mereka hidup pada sebuah kelompok kecil dan ditemukan hidup di dalam lubang-lubang tanah. Prairie dog termasuk hewan mamalia pemakan tumbuh-tumbuhan. Tidak heran jika mereka banyak ditemukan keluar dari lubang persembunyian untuk mencari makan di siang hari, seperti rumput, akar, dan juga biji-bijian. Prairie dog sangat mudah ditemukan di sekitar Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko. Kalkun. Hewan yang masuk ke dalam kelompok Aves ini dapat digolongkan sebagai jenis burung besar. Tidak sulit untuk membedakan antara kalkun jantan dan kalkun betina. Untuk kalkun jantan mempunyai ukuran tubuh yang besar serta warna bulu yang berwarna-warni. Sedangkan kalkun betina memiliki ukuran tubuh kecil dan warna bulu tidak seindah kalkun jantan. Yang unik dari kalkun yaitu kemampuan reproduksinya dilakukan secara aseksual. Meskipun tidak ada kalkun jantan, kalkun betina masih dapat menghasilkan telur fertil. Saat ini sudah banyak kalkun yang dibudidayakan untuk dikonsumsi, terutama bagi masyarakat Amerika Serikat. Biasanya menyantap kalkun dilakukan di hari-hari tertentu saja, seperti perayaan hari Thanksgiving dan Natal. 3. Rakun. Rakun termasuk mamalia yang memiliki ukuran tubuh sedang yang banyak ditemukan di Amerika Utara. Tubuhnya ditumbuhi oleh rambut berwarna abu-abu yang cukup tebal, berfungsi sebagai mantel alami di cuaca dingin. Ciri khas yang dimiliki rakun yaitu adanya corak hitam di sekitar matanya, seolah-olah sedang menggunakan topeng. Selain itu, rakun termasuk hewan pemakan segala atau omnivora. Tidak heran jika mereka gemar sekali memakan invertebrata atau serangga, beberapa jenis tumbuhan dan juga hewan lainnya. Tidak hanya itu, rakun termasuk hewan yang cukup pintar dan sebuah studi mengatakan jika rakun dapat mengingat solusi permasalahan sampai dengan 3 tahun lamanya. 4. Salamander. Salamander masuk ke dalam keluarga reptil dan juga spesies hewan amfibi yang artinya dapat hidup di dua lingkungan tempat. Bentuk tubuh dari salamander mirip dengan kadal, bertubuh ramping dengan ekor panjang. Kulit tubuh mereka cukup lembab sehingga tidak heran jika salamander lebih banyak ditemukan di tempat lembab dan juga dekat dengan air. Salamander punggung merah merupakan salamander hutan kecil yang tinggal di lereng hutan Amerika Utara bagian timur. Salamander termasuk reptil yang mudah untuk dikenali karena mempunyai warna tubuh yang terang dan juga kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Domba gunung. Berbeda dengan jenis domba pada umumnya, domba gunung termasuk hewan yang sangat ahli dalam mendaki tebing curam di pegunungan Rocky, Amerika Serikat. Mempunyai bentuk kaki dengan kuku terbelah serta 2 jari kaki yang dapat melebar membantunya agar dapat menjaga keseimbangan saat mendaki lereng gunung. Selain itu,
Domba gunung memiliki warna bulu putih mirip salju yang tebal, membantu mereka agar tidak mudah kedinginan dan juga menjadi kamuflasi terbaik untuk menghindari predator. Moth kingbird, jenis burung moth kingbird yang hanya ada di Amerika Utara yaitu northern moth kingbird. Kemampuan burung ini tidak perlu diragukan lagi, yaitu dapat meniru berbagai macam suara. Northern moth kingbird terkenal memiliki kecerdasan yang tinggi, yaitu dapat mengenali setiap individu manusia, terutama manusia yang menjadi ancaman bagi mereka. Dalam mencari makanan, burung ini akan melebarkan sayapnya. Dan hingga kini kebiasaannya tersebut masih menjadi tanda tanya. Ada kemungkinan hal tersebut mereka melakukan untuk menakut-nakuti serangga agar memudahkan moth kingbird dalam memakannya. Flora di wilayah Nearctic termasuk 1. Kentang atau Solanum tuberosum, 2. Tomat atau Solanum lycopersicum, 3. Pohon kakao atau Theobroma kakao sumber dari coklat, 4. Jagung atau Zea mais, 5. Singkong atau Manihot esculenta, 6. Ubi jalar atau Iphomea batatas, 7. Amaran atau Amaranthus caudatus, 8. Quinoa atau Sinopodium quinoa, 9. Karet atau Hevea brasiliensis. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran tersebut. 1. Iklim. Iklim yang berbeda di berbagai jenis wilayah turut mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang mampu hidup di masing-masing wilayah. Misalnya, pohon kaktus lebih tepat hidup di daerah gurun yang bercurah hujan rendah, tapi kayu keras lebih cocok menempati daerah tropis. 2. Tanah. Unsur-unsur kimia tanah diperlukan bagi pertumbuhan flora dunia. Kesuburan tanah berlainan di suatu tempat dengan tempat lain. Inilah yang membuat jenis dan keanekaragaman flora berlainan di berbagai wilayah. 3. Suhu. Flora dan fauna akan beradaptasi dengan suhu lingkungan fisiknya. Kebanyakan tidak mampu hidup pada suhu ekstrim terlalu panas atau terlalu dingin. Keduanya akan mudah hidup dan menetap pada wilayah yang suhu udaranya masih bisa diadaptasi. 4. Kelembaban udara dan curah hujan. Kelembaban udara berkaitan dengan banyaknya uap air dalam udara. Bagi tumbuhan, air turut membantu distribusi zat hara. Sementara untuk manusia dan hewan, air juga faktor penting dalam menunjang kehidupan. 5. Sinar matahari. Tidak setiap wilayah akan diterangi sinar matahari setiap hari. Hal ini memengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah. Pada wilayah tropis, tumbuhan berdaun hijau lebih mudah tumbuh karena diperlukan dalam proses fotosintesis. 6. Angin. Salah satu kegunaan angin yaitu pembentuk karbon dioksida, lalu pemindah uap air dan kelembaban suatu tempat ke tempat lain. Angin turut berperan pula sebagai penyebar biji-bijian yang akan tumbuh di wilayah lain. 7. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Persebaran flora dan fauna juga dipengaruhi oleh keberadaan manusia. Misalnya, manusia berpengaruh pada kehidupan fauna suatu wilayah dengan konservasi, penangkaran, atau malah melakukan perburuan.